Kasus mahasiswa praktik Poltekkes Kemkes Yogyakarta jurusan keperawatan melakukan pengkajian di Puskesmas Desa Lubu Aro Kabupaten Padang Pariaman. Dari pengkajian pada keluarga Nyonya A didapatkan dalam keluarga ada 3 orang, ibu, bapak, dan anak. Keluarga tersebut suka makan makanan manis dan anak Nyonya A suka beli makanan siap saji dan orang tua dari Nyonya A riwayat penderita DM. Keluarga tahu apa itu DM tapi belum tahu cara pencegahan DM. Oleh karena itu diperlukan adanya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan DM pada keluarga tersebut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Mbak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat nggih. Baik, sebelumnya perkenalkan lagi nggih, saya Aini, mahasiswa Poltekkes Kemkes Yogyakarta, jurusan keperawatan. Hari ini saya di sini akan melakukan sedikit penyuluhan tentang pencegahan diabetes mellitus. Untuk tujuan penyuluhan kita pada pagi hari ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan keluarga tentang pencegahan DM ini agar terhindar dari penyakit DM seperti itu. Dan untuk waktunya nanti mungkin sekitar sampai 15 menitan. Dan untuk prosedurnya nanti untuk yang pertama saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pencegahan DM dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Jika dari Bapak dan Ibu dan Mbak juga ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab, dan juga ada nanti sesi evaluasi dan terakhir penutup. Apakah dari Bapak dan Ibu dan Mbak bersedia mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini? Bersedia. Baik. Kalau misalnya kita sebelum kita mulai penyuluhannya, apakah dari Bapak dan Ibu dan Mbak ada yang ingin ditanyakan dahulu? Belum. Baik, kalau belum kita mulai nggih. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang pencegahan diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah dari Bapak dan Ibu dan Mbak tahu apa itu DM sendiri? DM kencing manis. Ya, kencing manis. Ada lagi? Darahnya dhuwur. Oh, nggih. Baik, benar nggih. Untuk DM sendiri yaitu atau bisa sering disebut sama masyarakat itu penyakit gula, kencing manis. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula dalam darah atau disebut juga hiperglikemi akibat kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif. Nah, DM ini itu kadar gula darah melebihi batas normal, yang mana batas normal kalau mengukurnya pada saat puasa itu maksimalnya 126 dan gula darah sewaktunya itu maksimal 200 seperti itu. Nah, untuk faktor risiko sendiri, apakah dari Bapak, Ibu, dan Mbak udah tahu apa saja faktor risiko DM ini? Belum. Belum tahu nggih. Sebelumnya dari keluarga, nenek, kakek, apakah udah ada yang terkena DM? Ada. Oh, ada. Berarti ini termasuk berisiko keluarga ini terkena DM karena sudah ada dari neneknya yang terkena DM. Nah, kalau jika belum tahu apa aja faktor risiko, kita sama-sama belajar ya. Untuk faktor risiko DM sendiri itu ada 2, ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Nah, yang tidak dapat dirubah apa saja? Nah, untuk yang tidak dapat dirubah itu yang pertama ada usia yang melebihi 40 tahun. Nah, itu usia nggak bisa dirubah. Nah, untuk yang kedua yaitu riwayat keluarga DM. Seperti yang udah dikatakan sama Bapak dan Mbak tadi, itu ada nenek dan kakek yang udah terkena DM ya. Nah, itu tidak bisa dirubah. Dan untuk yang faktor ketiga yaitu riwayat melahirkan lebih dari 4 kg atau hamil gula darah tinggi. Yang keempat yaitu bayi berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat berubah. Untuk faktor risiko yang dapat berubah ini yang pertama ada kegemukan. Kegemukan ini bisa kita rubah dengan cara kita rutin beraktivitas fisik dan pola makan kita juga dijaga. Itu bisa
mengontrol berat badan kita agar tidak terjadi obesitas. Nah, untuk faktor risiko yang dapat dirubah yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik ini bisa kita rubah. Nah, aktivitas fisik ini mungkin karena kita malas berolahraga, waktu yang tidak cukup. Nah, itu bisa kita atur ya, dan bisa kita rubah. Baik, untuk selanjutnya faktor risiko yang dapat dirubah yang ketiga yaitu dislipidemia. Yang keempat yaitu riwayat penyakit jantung, yang kelima ada tekanan darah tinggi, dan yang keenam ada diet tidak seimbang seperti tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan itu bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi itu bisa dirubah. Nah, selanjutnya kita mengenal yaitu tanda dan gejala DM. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan Mbak ada yang udah tahu apa saja tanda gejala DM? Punya luka. Punya luka, nggih. Apalagi sering kencing, nggih. Ada lagi? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Baik. Ini kita sama-sama belajar dan mengetahui apa aja tanda dan gejala DM. Nah, tanda dan gejala DM ini yang pertama ada poliuria, yaitu sering buang air kecil secara berlebihan, kayak pada malam hari pada tidur itu sering kebangun untuk buang air kecil gitu. Yang kedua yaitu ada polidipsia, yaitu rasa haus yang berlebihan. Yang ketiga ada volipagia, yaitu rasa cepat lapar. Yang keempat ada mudah lelah dan mengantuk. Dan yang kelima ada luka sulit sembuh seperti yang dikatakan sama Bapak tadi ya. Dan yang keenam ada juga berat badan naik secara drastis atau turun secara drastis. Nah, seperti itu. Ada 6 tanda dan gejala dari DM ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi inti kita pada hari ini yaitu tentang pencegahan DM. Sebelumnya dari Bapak, Ibu, dan Mbak sudah ada yang tahu apa saja cara pencegahan DM itu? Nggak boleh makan gula. Oh, nggih. Dari Mbaknya belum tahu, nggih. Dari Ibu juga belum tahu. Baik. Jika belum tahu, kita sama-sama belajar di sini yaitu tentang pencegahan DM. Nah, menurut Kementerian Kesehatan yaitu pencegahan DM ini bisa disingkat dengan cerdik. Bapak dan Ibu udah pernah dengar itu dari Kemkes itu tentang cerdik itu? Belum, nggih. Baik, jika belum kita sama-sama belajar, nggih. Baik, untuk di sini ada yaitu cerdik. C sendiri yaitu cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan rutin ini yaitu untuk mengendalikan berat badan agar tetap ideal dan tidak berisiko mudah sakit. Terus juga memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur agar kita tahu apakah kita itu sakit apa dan apa keluhan pada diri kita. Itu bisa dengan cara cek kesehatan secara rutin. Yang kedua itu enakan asap rokok. Apakah dari Bapak atau Ibu di sini ada yang merokok? Saya. Oh, Bapak ini merokok ya? Ya. Untuk yang merokok tuh jangan merokok di dalam ruangan yang tertutup, dan jangan merokok di dekat ibu hamil, dan jangan dekat anak kecil. Nah, untuk yang tidak merokok, hindari menggunakan tembakau dan alkohol, dan jangan sampai mencoba-coba merokok, karena kalau sudah mencoba itu akan bisa kecanduan seperti itu. Untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu R. R-nya itu rutin beraktivitas fisik. Nah, rutin beraktivitas fisik ini ada yang tahu apa yang disebut dengan rutin aktivitas fisik? Olahraga. Ya, olahraga, benar. Ada yang tahu lagi? Belum, ya? Nah, untuk rutin beraktivitas fisik ini dimaksud ya benar kata Bapak tadi, berolahraga. Berolahraga ini bisa kayak jogging, bersepeda, berenang, itu. Jogging itu apa, Mbak? Jogging itu jalan-jalan kecil pagi-pagi atau sore hari itu, Pak. Yeah. Untuk waktunya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan tubuh masing-masing, ya. Dan lebih bagusnya itu 30 menit dalam sehari. Nah, untuk selanjutnya yaitu D. D-nya itu diet seimbang. Nah, untuk diet seimbang ini yaitu konsumsi 3-5 porsi buah dan sayur, mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Nah, untuk makanan pokoknya itu seperti nasi merah, kentang, dan jagung. Dan untuk
protein hewaninya seperti ikan, ayam, dan daging tanpa lemak. Nah, untuk protein nabatinya itu seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Dan untuk yang keempat itu sayurannya bisa brokoli, wortel, bayam, kangkung, buncis, dan yang hijau-hijau selainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu buah-buahan. Buah-buahan di sini bisa buah apel, pisang, dan lain-lain. Dan untuk I-nya yaitu istirahat cukup. Nah, istirahat yang cukup ini yaitu tidur dengan yang berkualitas. Dan kalau usia remaja 14 sampai 17 tahun itu tidurnya itu 8 sampai 10 jam per harinya. Kalau orang dewasa umur 18 sampai 25 yaitu tidurnya 7 sampai 9 jam per hari, dan usia dewasa 26 tahun sampai 64 tahun itu 7 sampai 9 jam per hari. Nah, untuk usia lansia itu tidurnya 7 sampai 8 jam per hari. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kelola stres. Nah, kelola stres ini yaitu ketika tubuh mengalami stres, produksi serotoninnya akan terganggu sehingga menyebabkan kemampuan tubuh untuk dalam menciptakan insulin itu akan berkurang seperti itu. Baik, mungkin demikian yang saya sampaikan tentang pencegahan DM. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan Mbak ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah dijelaskan tadi? Saya tanya Mbak. Oh iya Pak, ada. Tadi yang terakhir kalau nggak salah, kelola stres ya. Okay. Kenapa kelola stres bisa berpengaruh sama diabetes? Ya. Nah, kenapa kelola stres ini dapat mencegah DM, ya? Nah, kenapa? Karena itu jika kita manajemen stres dapat membantu mencegah diabetes mellitus ini atau mengurangi risiko terkena DM ini, karena adanya kaitan yang kompleks antara stres, hormon, dan pengaruh pada gula darah. Nah, apa saja alasan mengapa kelola stres ini itu penting untuk pencegahan DM? Yang pertama, pengaruh hormonal. Nah, stres ini dapat memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nah, kortisol ini terutama pada meningkatkan kadar gula darah. Dalam jangka panjang, tingkat gula darah yang tinggi ini dapat menyebabkan resistensi insulin. Nah, yang merupakan faktor risiko utama untuk DM tipe 2. Nah, untuk alasan yang kedua yaitu pola makan. Karena orang stres itu cenderung pola makannya berubah ke yang buruk, atau makannya itu makin banyak, atau ada juga orang stres yang tidak bisa makan, itu bisa mempengaruhi terjadinya DM itu. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Nah, orang stres itu cenderung aktivitas fisiknya tuh jadi malas, pengennya tuh rebahan, tidur. Jadi bisa mempengaruhi atau bisa berisiko menjadi terkena DM. Nah, seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab? Apakah sudah jelas Bapak? Udah Mbak. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak mau tanya. Iya Mbak. Tadi kan di pencegahan disebutkan Yeah. cek rutin seperti cek gula darah gitu ya. Nah, kalau misalkan yang belum terkena DM itu apa perlu cek rutin buat kontrol gula darah ya Mbak? Ya, kita lihat ya. Tadi di bagian pencegahan ada dengan cara cek gula darah secara teratur. Dari Mbaknya bertanya apakah yang belum terkena DM itu perlu cek gula darahnya itu secara rutin. Iya, benar. Pemeriksaan gula darah itu dapat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan DM ini. Nah, terutama untuk yang memiliki risiko tinggi, seperti dari keluarga, dari nenek itu udah ada yang terkena DM, itu berisiko tinggi. Nah, pemeriksaan gula darah ini dapat membantu mengidentifikasi kadar gula darah yang tinggi sebelum seseorang mengembangkan diabetes tipe 2 atau sebelum gejala-gejalanya muncul. Nah, dengan mengetahui bahwa gula darah seseorang itu berada dalam kisaran yang tinggi, jadi seseorang itu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengubah gaya hidupnya, memperbaiki aktivitas fisiknya agar terhindar dari DM dan mengurangi risiko terjadinya DM itu sendiri. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak?
Sudah Mbak. Sudah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika cukup kita review lagi nggih berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, apakah sudah paham atau belumnya nggih. Mungkin dari Bapak, Ibu dan Mbak ada yang ingat DM itu apa? DM kadar gula pada tubuh tinggi. Oh iya benar. Ada yang ingat tadi gula darah puasanya normalnya maksimalnya berapa? Normalnya kurang dari 126. Oke, kalau untuk gula darah sewaktunya kurang dari 140 200. Ya, 200 nggih. Mungkin tadi ada juga kita membahas tentang faktor risiko. Ada yang ingat ada berapa faktor risiko DM? Ada 2. Yang pertama yang dapat dan tidak dapat dirubah. Ada yang tahu yang dapat dirubah itu apa saja? Pola makan, aktivitas, aktivitas, ya. Terus yang kedua yang tidak dapat dirubah, ada ingat usia, terus keturunan, berat badan lahir. ya benar. Baik, selanjutnya tadi ada tanda dan gejala DM. Ada yang ingat tanda dan gejala DM apa saja? Sering Sering pipis, sering makan, sering haus. Ada lagi? lelah, Iya, lelah. itu lukanya sulit sembuh. Ya benar, udah paham semua nggih. Baik, selanjutnya materi yang kita penting pada hari ini tentang pencegahan DM. Apakah ada yang ingat itu pencegahan DM dengan kata-kata apa? Cerdik. Ada yang ingat C-nya apa? Cek kesehatan rutin. E-nya? Menyahkan rokok. Ya. R-nya? Rajin berolahraga. Ya. B-nya? Diet seimbang. I-nya? Istirahat cukup. K-nya? Kelas Sudah benar nggih dan sudah paham nggih. Mungkin dari yang sudah saya jelaskan tadi dan sama-sama kita pelajari tadi, apakah dari Bapak, Ibu, dan Mbak akan mau membagikan informasi ini dengan tetangga atau dengan teman-teman tentang pencegahan DM ini? Mau nggih? Bersedia nggih? Ya. Apakah dari keluarga juga mau berusaha menerapkan tentang pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya DM ini? Insya Allah. Bismillah nggih. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan tadi saya simpulkan untuk DM itu sendiri yaitu kadar gula dalam darah itu melebihi batas normal, yang mana batas normal gula darah puasa itu 126 dan batas gula darah sewaktu itu 200. Dan untuk yang faktor risiko ada 2, faktor risiko yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Untuk faktor risiko yang dapat dirubah yaitu obesitas, aktivitas fisik, terus ada tekanan darah tinggi dan pola makan yang tidak seimbang, itu bisa dirubah. Dan yang tidak dapat dirubah yaitu seperti usia, riwayat keluarga, dan riwayat kelahiran kurang dari 2,5 dan lebih dari 4 kg. Dan untuk selanjutnya ada tanda dan gejala DM. Tanda gejala DM itu ada sering pipis, sering makan, sering kelelahan, mudah lelah, dan luka sulit sembuh. Itu tanda dan gejala DM. Dan untuk pencegahan DM itu bisa diingat dengan kata-kata cerdik tadi. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rutin beraktivitas fisik, diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K kelola stres. Baik, mungkin demikian penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ini saya ada leaflet yang bisa dibaca-baca nggih untuk Bapak dan Ibu dan Mbak. Mungkin bisa dilihatkan juga ke tetangga atau ke teman-teman nggih. Kasih ya Mbak. Nggih. Baik, sebelum kita tutup, apakah dari Mbak dan Ibu dan Bapak ada yang ingin tanyakan dulu?
Tidak, belum nggih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nggih Bapak dan Ibu dan Mbak sudah meluangkan waktunya dan bersedia mendengarkan penyuluhan tentang pencegahan DM ini. Dan semoga penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu dan keluarga tentang pencegahan DM ini dan bisa terhindar dari penyakit DM ini. Baik, mungkin demikian. Saya mohon maaf jika selama penyuluhan tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Harapan setelah dilakukan komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan DM, diharapkan keluarga mengerti tentang pencegahan DM dan menerapkan di kehidupan sehari-hari.